Jadi kayak gitu itu anak indigo enggak harus dia cakupannya dalam dunia mistis. Ketempelan itu bisa siapa saja, bisa ketempelan ketika ia baru tubuhnya lemah lalu ia main di tempat yang sekiranya ternyata banyak energi astral yang negatif ataupun Oke, selanjutnya itu adalah cara untuk menyikapi anak ataupun orang yang ketempelan itu seperti apa. Dalam video ini khusus untuk kita mengatasi anak yang ketempelan dulu. Jadinya ini yang paling saya tekankan bagi anak yang ketempelan ataupun bagi orang yang ketempelan agar nantinya bisa ditangani dengan baik oleh keluarganya ataupun oleh teman-temannya. Jadinya seperti ini. Bagi Anda yang sudah tahu bahwa itu ada teman ataupun itu ada keluarga yang kena makhluk gaib ketempelan, maka inilah yang harus Anda lakukan. Satu, ajaklah bicara masalah hal-hal yang kaitannya bukan dengan dunia mistis, dengan dunia gaib. Ajaklah bicara tentang kesadaran. Misalkan ajaklah dia untuk mikir masalah pekerjaan ataupun hal-hal lainnya yang nantinya bisa untuk memaksa dia berpikir. Itu yang nomor satu. Kayaknya hanya simpel, tapi itu adalah hal yang sangat utama ketika ada orang ketempelan, yaitu ajaklah dia berpikir dengan lebih bagus. Kenapa kayak gitu? Karena ketika ada orang ketempelan, otaknya, kemauannya dia untuk mikir dalam hal-hal yang sifatnya normal itu tertutup. Biasanya ia akan jadi selalu berpikiran tentang hal-hal yang hubungannya dengan gaib, dan gaib. Maka ia pikirannya bisa dikatakan menurun. Jadi ajaklah biar dia berpikir lebih bagus, lalu dia akan naik dalam hal kesadarannya. Jadinya makhluk gaibnya juga akan semakin melemah ataupun semakin menjauh sedikit demi sedikit. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu adalah ajaklah ia dalam lingkungan sosial yang bicara santai ataupun malah menjurus kepada humor. Kenapa seperti itu? Karena ia akan bisa santai serta ia bisa akan bangkit. Emosinya itu lebih bangkit daripada sebelumnya. Karena ketika ada orang yang ketempelan, emosinya, rasanya itu semakin lama akan semakin turun karena ia dipengaruhi oleh makhluk gaibnya tadi agar dia lebih tidak berperasaan, agar bisa dikendalikan oleh makhluk gaibnya dengan mudah. Karena itu biasanya orang yang ketempelan biasanya sangat penutup, sangat ingin merasa semuanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi semuanya harus bicara tentang hal-hal yang serius-serius saja, seperti itu. Padahal itu tidak bagus bagi orang yang ketempelan ketika ia hanya diajak ngomong masalah seperti itu. Nantinya makhluk gaibnya semakin kuat, jadinya ia makin mudah dikendalikan. Itu yang nomor dua. Terusnya yang nomor tiga itu adalah anggaplah ia sebagai manusia biasa, anak biasa. Perlakukanlah ia seperti pada usia seharusnya. Jangan ia malah dispesialkan. Wah, anak ini, orang ini adalah orang yang bisa ini itu. Jangan sampai seperti itu. Biasa saja. Kalau Anda sudah tahu bahwa anak ini, bahwa dia ini, orang ini adalah orang yang ketempelan makhluk gaib,
seperti itu. Bagaimanakah ciri-cirinya? Tadi itu sudah saya sebut. Ini hanya saya sebutkan garis besarnya saja. Sekali lagi bahwa anak ataupun orang yang ketempelan itu biasanya ia tidak pernah belajar, tapi ia itu tiba-tiba bisa dalam hal gaib-gaib ataupun dalam hal narabantu dan semacamnya. Jadi ia itu hanya bisa ngomongin masalah gaib yang sesuai dengan makhluk gaib yang nempel dengan dia. Jadi ia itu enggak bisa berkembang dalam hal supranatural ataupun spiritualnya. Itu ciri-cirinya. Lalu juga yang paling penting itu adalah biasanya bahwa ketika ada orang yang ketempelan, yaitu mimik wajahnya itu akan berubah-ubah ketika ia diajak bicara masalah gaib. Selanjutnya juga cara ngomongnya serta pola pikirnya akan berubah ketika diajak ngomongin masalah gaib ataupun spiritual. Itulah salah satu ciri-ciri pokok ketika ada orang ketempelan. Selain dia akan mudah sakit-sakitan dan menjadi orang yang tertutup, itu tadi. Selanjutnya adalah cara untuk mengusir makhluk gaib yang menempel. Secara teknisnya itu bagaimana? Caranya adalah Anda hanya harus menyiapkan air mineral dalam botol yang segini-gini aja, kecil-kecil aja. Itu ada 7 botol, ya kan? 7 botol itu Anda nantinya setiap malam itu doakan untuk meminta kesembuhan, perlindungan kepada Tuhan untuk si anak ataupun orang tersebut. Doakan selama 7 hari, lalu setelahnya Anda selesai mendoakan air itu selama 7 hari, maka kasihkanlah air itu 1 hari 1 botol kepada anak atau orang tersebut untuk diminum sampai habis kalau bisa. Lakukan itu sampai 7 hari sampai nantinya botolnya itu habis. 1 hari 1. Kapan waktunya, malam, siang, atau pagi, terserah. Tapi saya lebih cocok kalau waktu malam hari ataupun menjelang maghrib, seperti itu. Kayak gitu itu bisa Anda coba sendiri. Doanya apa? Ya tadi itu, doalah untuk meminta perlindungan, untuk meminta kekuatan, untuk meminta agar itu pergi atau dibuang. Mintanya kepada Tuhan. Lalu itu gimana doanya? Apakah itu harus sholat? Apakah itu harus ke pura, vihara, gereja? Itu terserah kepada keyakinan agama Anda masing-masing. Jadi semuanya bisa untuk melakukan ini. Semoga bisa dipahami, serta mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini hanya berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa like serta subscribe dan share-nya jika Anda rasa video ini berguna. Sekian dan terima kasih. Rahayu.